Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erin Putri Adelia, NIM 0701 11 8242 9002. Saya berasal dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum dagang dan sejarah sejarah hukum dagang mulai dari abad pertengahan, abad ke-19 dan abad ke-20. Serta saya akan menjelaskan juga kesimpulannya nanti. Baik, langsung saja yang pertama itu apa itu hukum dagang? Saya akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama itu hukum yang mengatur kegiatan perdagangan dan perniagaan. Yang kedua itu awalnya dibuat oleh para pedagang untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga itu sekarang menjadi bagian dari hukum nasional dan diatur dalam KUA, Perdata dan KUA Dagang. Eh, Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur segala hal terkait aktivitas perdagangan, baik perorangan maupun perusahaan. Awalnya, hukum ini berkembang dari kebiasaan pedagang yang membuat aturan sendiri untuk melindungi kepentingan mereka. Namun, seiring waktu, hukum dagang dikodifikasi dan menjadi bagian dari hukum nasional di berbagai negara. Baik, selanjutnya itu adalah sejarah hukum dagang yang awal dari abad pertengahan. Perkembangan dari serikat dagang dan perusahaan pedagang di kota-kota, kedua memiliki aturan sendiri untuk menyelesaikan sengketa dagang. Yang ketiga itu ciri utama hukum adat dan hukum profesional. Di abad pertengahan ini, pedagang membentuk serikat dagang dan menetapkan aturan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan hukum di antara mereka. Mereka bahkan memiliki pengadilan sendiri yang disebut jurisdiction consular untuk menangani perselisihan perdagangan. Yang selanjutnya itu adalah kodifikasi yaitu abad ke-19 sampai revolusi. Yang pertama itu hukum dagang mulai dikodifikasi agar lebih terstruktur dan bersifat universal. Yang kedua itu pengaruh revolusi Prancis, yang dimana menekankan kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Yang ketiga itu menghapus sistem hukum khususnya untuk pedagang. Yang dimana abad ke-19 ini mulai dikodifikasi agar lebih sistematis dan tidak hanya berlaku bagi pedagang, tetapi juga bagi siapa saja yang melakukan aktivitas dagang. Revolusi Prancis menekankan kesetaraan hukum sehingga hukum dagang tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu. Selanjutnya itu adalah konsep objektif dalam hukum dagang. Hukum dagang tidak melihat status pelaku usaha atau pedagang atau bukan. Yang kedua itu mengatur semua kegiatan dagang tanpa memandang siapa yang melakukan. Baik, yang terakhir dalam sejarah ini adalah abad ke-20. Yang pertama itu hukum dagang kembali mengatur kegiatan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Yang kedua itu konsep pedagang mulai tergantikan dengan perusahaan dan pengusaha. Eh, Pada abad ke-20 ini, hukum dagang kembali di konsep awal, yaitu mengatur kelompok tertentu atau pengusaha atau perusahaan. Peran individu sebagai pedagang semakin berkurang karena munculnya perusahaan sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Baik, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Hukum dagang berkembang dari aturan khusus bagi pedagang menjadi bagian hukum nasional yang mengatur semua aktivitas ekonomi. Saat ini, hukum dagang lebih berfokus pada perusahaan dan pengusaha sebagai pelaku utama perdagangan. Baik, itulah penjelasan saya tentang hukum dagang. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.